Selamat malam, bertemu lagi dengan dekolaborasi. Ya, saat ini saya masih di tempat kerja pukul jam 0.16. Ya, intinya tetap happy terus bekerja, jangan sampai mengeluh, jangan sampai kita merasa terbebani dengan pekerjaan. Tentunya kita harus eh, semangat untuk mengimprove diri kita supaya kita jauh lebih baik lagi. Amin. Sedikit curhat tentang perjalanan saya di housekeeping, ya kan. Awal mula saya di PT PSJ di apartemen Taman Rasuna itu sekitar hampir 20 tahunan yang lalu, ya kan. Di situ saya banyak menimba ilmu, ya kan, bagaimana untuk mendidik mental dan skill knowledge kita supaya terbentuk, ya kan. Memang sih tidak mudah untuk mendapatkan satu mental pengawas, itu tidak mudah karena biasanya pengawas itu sifatnya agak sedikit cengeng, ya kebanyakan cengeng lah kayak gitu ya. Nah itu udah banyak saya lalui, ya kan. Jadi pesan saya bagi teman-teman untuk para tim pengawas, baiknya kalian mempersiapkan diri untuk membentuk mental Anda supaya Anda kuat dalam menghadapi tekanan, ya kan? Karena pengawas itu adalah satu tumpuan di saat nanti ada keluhan ataupun ada komplain, bahwa ya, pengawas itulah yang akan dituju, gitu, ya kan. Dan sebagai kita sebagai pekerja yang dimana kita bernaung di satu perusahaan, kita harus membangun perusahaan itu supaya maju. Bagaimana si pengawas di area itu biar bisa mengantisipasi handle komplain, gitu ya. Biasanya si pengawas itu agak sedikit ragu untuk mengambil tindakan, ya kan. Ini bagaimana, bagaimana tindakannya, bagaimana gitu. Jadi bagi tim TL, tim leader lah seperti itu dikatakan, ya kan, baiknya koordinasi dengan tim pimpinan tertinggi, yaitu ada supervisor ataupun set manager, ya kan. Jadi dalam menghadapi komplain itu kita jangan merasakan bingung sendiri, ya kan, karena di belakang kita tuh masih ada tim yang akan mensupport kita, akan membantu kita untuk mengantisipasi ataupun mengerjakan ataupun ya menyelesaikan segala keluhan-keluhan, baik dari tenan, ya kan, ataupun dari ya user lah, seperti itu dibilang, ya kan. Jadi bagi pengawas, tim housekeeping itu mentalnya harus terbentuk dengan matang, ya, sehingga kita tidak ada baper seperti itu. Terus bagi tim supervisor juga mempunyai peran penting, di mana dia berada di middle management. Dia membawahi seorang cleaner, membawahi seorang gondola, membawahi seorang TL, dan dia berdiri mereport, melakukan laporan kepada pimpinan yang paling tertinggi, yaitu set manager ataupun chief supervisor, ya kan. Jadi supervisor sendiri berperan penting di sini karena dia seorang supervisor, jadi dialah yang menjadi salah satu tumpuan di area supaya bisa mengantisipasi adanya komplain ataupun menyelesaikan keluhan-keluhan yang ada di area kerja, ya kan. Jadi si TL itu kalau nggak punya skill ya percuma. Kalau dia berada di area project, tapi dia justru malah menjadi satu beban bagi timnya di area, ya kan. Misalkan ada TL, ada keluhan, dia sendiri malah udah kerjanya sendiri gitu, ya tolong kerjainnya. Itu bukan tugasnya seorang supervisor. Supervisor adalah membantu dan menyelesaikan semua keluhan, ya kan, yang ada di area kerja, gitu, ya kan. Jadi banyak tim yang agak sedikit ragu bagaimana mengantisipasi handle komplain bagi pengawas, ya, karena mereka belum terbiasa itu, gitu. Ya, bagi pemula-pemula, tim-tim yang baru beranjak naik jabatan ataupun baru upgrade, ya kan, itu harus banyak-banyak belajar lagi, ya. Karena biasanya kalau pengawas-pengawas baru itu agak sedikit arogansi, ya. Jadi merasa dia punya power besar, dia memiliki kekuasaan, dan dia semena-mena terhadap bawahnya, seperti itu. Jadi itu hal biasa, ya
kan? Karena hal itu sudah saya lalui. Tapi ternyata itu jelek, itu gak bagus. Kenapa ya? Karena memang si pengawas itu bukan ditujukan untuk menjadikan satu arogansi untuk membuat powernya dia melakukan sewenang-wenang kepada bawahannya. Ya kan? Misalkan, ya kan, bawahannya salah, dia negor, ya kamu salah tuh, ya kan. Dia tidak berpikir bahwa si CSO itu adalah aset perusahaan yang sangat berharga, ya kan, karena kita tanpa ada CSO kita bukan siapa-siapa, gitu ya. Jadi materi yang saya sampaikan ini ya nanti akan berlanjut. Ini hanya pembukaan saja sih, pembukaan saja supaya kita lebih paham bagaimana kriteria kita sebagai pimpinan di area, sebagai PIC di area yang bertanggung jawab memanage area, gitu ya. Jadi saya rasa nanti di episode kedua saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana peran pentingnya seorang CSO, seorang TL, seorang supervisor, dan seorang SM atau seorang field manager di area kerja, sehingga membuat satu area itu menjadi nyaman tanpa ada keluhan, tanpa ada masalah, semuanya tuntas. Rasa itu aja, ya kan. Selamat pagi, semoga kalian semua sukses bekerja dimanapun berada. Saya Hairi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.